Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah, kita bisa diberi kesempatan pada hari ini mencari bekal untuk kita berfastabiqul khairat, untuk bekal kita di akhirat kelak. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah hitobah dengan judul Pemuda yang Dinaungi Allah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atu yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu, al-imamul adilu wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya di hari di mana tidak ada naungannya kecuali naungan darinya, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, kemudian pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, kemudian dua orang yang mencintai di jalan Allah. Mereka bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Lalu seorang pemuda laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Lalu pemuda yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang tangan kanannya infakkan. Kemudian pemuda yang berzikir dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat tersebut, Nabi bersabda bahwa sesungguhnya besok ketika hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud hari tanpa naungan itu adalah hari kiamat. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa ketika itu hari di mana tidak ada naungan ketika pada hari di padang mahsyar, padang penduguan, di mana itu adalah fase ketika semua manusia dari umat terdahulu hingga umat yang terakhir ini akan berkumpul dalam suatu padang yang dalam riwayat disebutkan tempat itu tidak ada bangunan dan berwarna merah agak kecoklat-coklatan seperti roti panggang. Ketika itu manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bersabda ada 7 golongan. 7 golongan yang itu dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imam yang adil, pimpinan yang adil, yang tidak pandang bulu, menghakimi dengan adil tanpa berat sebelah. Adil belum tentu sama. Adil harusnya sesuai kebutuhan. Adil adalah suatu sifat yang dimana dia melihat keadaan tetapi tidak menyampingkan orang. Contohnya seperti kita menjadi pemimpin, tidak berat sebelah
kepada rakyat ataupun pejabat, kita harus memberi mereka hak yang seadil-adilnya. Yang kedua ialah seorang pemuda yang tumbuh berkembang, tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda di zaman sekarang ataupun zaman Nabi Muhammad SAW itu lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Maka itu sangatlah jarang. Oleh karena itu, semoga pemuda di zaman sekarang ini semoga dia tumbuh dewasa di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga ialah seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Itu pemuda yang tidak pernah absen beribadah di masjid. Dia selalu rajin beribadah di masjid. Dia mengusahakan segalanya untuk sholat di masjid, untuk berjamaah di sana. Kenapa disebut pemuda lagi? Karena seperti yang ada pada golongan yang kedua, karena pemuda itu dulu zaman Rasulullah SAW atau sampai zaman sekarang itu lebih mengedepankan duniawi. Karena itu disebut pemuda. Yang keempat ialah pemuda dua orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Maknanya dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Maksudnya dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mereka berpisah karenanya dan bertemu juga karenanya. Kemudian seorang pemuda yang dia bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak akan tahu apa yang tangan kanannya infakkan. Kemudian seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik lagi berkedudukan tinggi, lalu ia berkata, sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Itulah 7 golongan yang besok kelak akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut pemuda? Sekali lagi, ketika itu zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, pemuda kebanyakan hanya mementingkan dunia saja. Sekian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari lupa dan kesalahan. Tetaplah bersemangat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.